Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sesi ketiga silakan sahabat Rama untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp, chat dan juga telepon di 0856 212 1047. Kemudian selamat pagi untuk sahabat Rama yang sudah hadir menyimak Dialog Islam Rama FM via streaming online di www.ramafm.com. Baik sahabat Rama, kita masuk ke sesi pertama di sesi doa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Rohidin. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Desrama rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Sungguh kita amat bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dan limpah nikmat rahmatnya di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumatnya 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Alhamdulillah saya Fredin kembali bisa menjumpai Anda di acara rutin setiap pagi di program Dialog Rama FM Bandung yang disiarkan di Rama FM Group ya, diantaranya 99,4 Rama FM Cianjur, orang Cianjur sebuah kata sekitarnya bisa menyimak di situ, 104,1 Rama FM Sukabumi, dan juga 99 Erlangga FM Sukabumi, dan juga di streaming kami ya. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung yang menemukan jalur kami yang udah setia, Masya Allah udah hampir 30 tahunan ya kita siaran di Rama FM. Semoga memberikan manfaat, menyambungkan silaturahim ya di antara kita semua, ukhuwah, saling mendoakan, menambah ilmu pengetahuan. Kabar baik semuanya, mudah-mudahan alhamdulillah, semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sahabat Lisrama bersama keluarga di rumah dan tempatnya masing-masing. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita mungkin juga termasuk Anda pagi hari ini, Anda harus menghadapi beragam macam ujian dari Allah Azza wa Jalla yang menguji keimanan kita, menguji kesubahan kita ya, entah itu sakit, diuji dengan berbagai macam persoalan di keluarga, di tempat kerja dan sebagainya. Semoga Allah SWT meneguhkan keimanan kita, menambah kesubaran pada kita, dan semoga ujian itu nggak lama ya. Yang sakit semoga segera disehatkan, dipulihkan kembali, bisa beraktivitas beribadah lagi ya. Ya Pak Haji Giwang yang ada di kawasan Mukodar Cimahi, yang ada Mang Pak Haji ya, Pak Haji Umuh Ismail di Gamblung, terus Lami Pisan, Pak Haji Bang Santosa bersama Ibu Sabarbu dan semua keluarga ya. Demikian pula yang lain-lainnya, putra putri kita yang kecil besar, duriyah kita, cucu turunan kita, semoga mereka berkembang tumbuh besar menjadi anak-anak yang cerdas, yang solih dan solihah. Keluarga kita semua ada dalam naungan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Orang tua kita yang kita cintai senantiasa ada dalam naungan ridho Allah Azza wa Jalla. Ibunda ayahanda kita yang telah wafat, saudara-saudara kita yang kita cintai yang telah meninggal mendahului kita doakan semoga di alam barzahnya Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya ya, dia mengampuni dosa dan kesalahannya. Kita yang dipastikan juga akan menyusul, hanya kita nggak tahu kapan di mana, wallahu alam. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ya, yang sedang mencari rezeki kasab, usaha, bisnis dan sebagainya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Allah berikan rezeki yang berlimpah dan barakah.
Demikian pula hajat keinginan apapun yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dikabulkannya. Termasuk perjuangan kita sedang berusaha untuk menyelesaikan Masjid Allah Baitullah At-Taqwa Darul Muttaqin, sedang lelang wakaf tanah untuk perluasan ponten Darul Muttaqin, dimudahkan, dilancarkan ya. Kita pun insyaallah merencanakan bakat umroh nanti tanggal 27 November, sudah dilancarkan, dimudahkan, disehatkan, dan juga umroh untuk keberangkatan Ramadan, semoga jemaahnya segera juga bisa terpenuhi kuotanya. Anda yang punya cita-cita yang berangkat ke Tansi Mekah Al-Karamah, yang belum pernah berangkat terutama, semoga Allah memberangkatkan Anda segera dengan keadaan sehat walafiat, dicukupkan rezekinya, disehatkan badannya, dan meraih pahala yang mabrur. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali ikram. Allahumma rabbana sadhibil ba'sa ishbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Asallahu al-azim rabbal arshil azim ayushahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunana aidan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka razzaqna wa anta khairal raziqin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema tausiah singkat kita pagi ini adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua ya. Yang punya KMDI-nya mangga sok dibuka. Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah halaman 149. Materi nomor 112. Kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang menginginkan mendapatkan buku KMDI, mudah caranya ya, silakan ketik nama Anda dan sampaikan ke staf kami Pak Haji Tarsim Hamami, nanti insya Allah dikirim ya lewat ekspedisi pengiriman 0821 1903 1662. Boleh saya ulangi ya, 0821 1903 1662. Baik, siapakah kaum yang dicintai Allah? Dan ini merupakan keinginan kita semua ya, harapan kita semua. Kenapa? Karena kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dipastikan insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Apapun permintaan kita, seperti yang saya jelaskan kemarin, Allah pasti akan memperkenankannya. Kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi, aktivitas apapun yang kita lakukan, kalau sudah menjadi kaum yang dicintai Allah, maka jaminannya adalah kita pasti ada dalam lindungan Allah SWT. Ya, diungkapkan di Al-Quran yang saya sampaikan kepada Anda, yakni surah Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad ya, pilih agama dari Islam keluar masuk ke agama yang lain, di antara kalian tidak usah khawatir, kata Allah. Fasawfa yatillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan sebagian di satu kaum. Siapa mereka? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai kepada Allah. Nah, permasalahannya siapakah mereka yang kita bahas kemarin, kita sampaikan satu poin ya, yakni adillatina 'alal mu'minin. Dia punya karakter, punya sifat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memilikinya, yakni mereka yang punya sikap lemah lembut. Nah, ini ya, kepada sesama orang-orang yang beriman. Satu. Nah, yang kedua kita teruskan aizatin ala kafirin. Yang kedua, yakni mereka punya bersikap keras ya kepada mereka orang-orang kafir. Ya. Ya.
azillatin ala mu'minin, ya, bersikap lemah lembut kepada mereka hamba-hamba yang beriman, sebaliknya bersikap keras kepada mereka orang-orang kafir. Ya. Apa maksudnya ini? Ya, ini memiliki keimanan yang istiqamah. Tentu saja perlu dibedakan, ya. Bukan berarti ketika kita berkomunikasi dan mereka non-muslim, ya, melakukan tindakan-tindakan provokatif, tidak demikian. Islam itu justru agama yang dilahirkan, yang memiliki sifat karakter yang mulia, ruhamau bainahum, rahmatan lil alamin, dan banyak istilah dalam Al-Quran. Islam diturunkan untuk menjaga kedamaian, menjaga ketenangan di antara kehidupan seluruh umat manusia. Kalaupun kita berkomunikasi dengan saudara kita yang beda akidah, beda pemahaman, beda agama malah. Namun, ini dia intinya. Tapi kalau umat Islam diganggu kehormatannya, maka mereka punya sikap yang tegas, izzatin ala kafir, sikap yang tegas menghadapi mereka. Mereka yakni yang sebenarnya kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Tetapi ketika saudara-saudara kita yang muslim itu juga satu negeri, satu bangsa, sama-sama menjaga keamanan, sama-sama ingin kebersamaan, maka Islam pun mengajarkan kita harus menghormati mereka. Tapi dalam hubungan, dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, maka Islam punya sikap yang tegas, lakum dinukum waliyatim. Ya, kita mempersilakan kepada mereka untuk melaksanakan akidah mereka, keyakinan mereka sesuai dengan kepercayaannya, namun kita pun punya hak untuk melaksanakan agama sesuai dengan syariat kita. Lakum dinukum waliyatim, ini yang disebutkan toleransi yang sesungguhnya. 2. Yang ketiga, jadiluna fi sabilillahi, mereka punya sikap berjuang, selalu punya sikap memperjuangkan agama Allah, ya, dengan apapun potensi yang mereka miliki. Rujukan tafsir yang lain, At-Taubah surah 9 ayat 111. Baik dengan harta-harta yang mereka miliki, potensi yang mereka punyai, bahkan dengan nyawa. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli bagi hamba-hamba yang beriman, ya, baik hartanya maupun nyawanya, yakni dengan syurga. Ini sikap yang ketiga. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus siap mempersiapkan diri, mempersiapkan rezeki, harta, kedudukan, pangkat, dan sebagainya, gunakan semuanya untuk menegakkan agama Allah. Itu bagi hamba-hamba yang beriman, ya, kalaupun dia harus mati berkalang tanah ketika memperjuangkan agama Allah, maka tidak ada sesuatu yang dikorektkan, ya. Bahkan bagi hamba-hamba Allah ketika Allah menuntut kepadanya untuk membuktikan keimanannya, maka tidak ada pilihan lain. Cuma satu di antara dua pilihan. Diungkapkan di At-Taubah ayat 111 tadi. Ya, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Dia siap membela agama Allah dan mengorbankan nyawanya. Satu di antara dua pilihan, mungkin dia mati syahid di situ, atau mungkin, ya, Islam tegak. Keyakinan ini Allah tegaskan, wa'dan 'alal haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Semua adalah janji Allah yang benar. Sudah diungkapkan baik dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Wa man awfa bi ahdi min Allah, wa man awfa bi ahdihi min Allah. Ya, siapa lagi gerangan yang bisa menepati janjinya selain Allah Azza wa Jalla. Ya, maka itu fastabsyiru bi bai'ikum allati bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Yang demikian itu adalah wazalika wal fawzul azim, ya, kemenangan yang besar. Nah, berjuang di jalan Allah dalam konteks sekarang ini bukan berperang. Dulu dalam kondisi-kondisi, ya, pembelaan diri dari musyrikin kafirin Quraisy, konteks jihad itu ada berperang. Alhamdulillah, kan diberikan nikmat oleh Allah, negara kita sudah merdeka, aman lagi. Kita bisa beribadah, aman. Kita bisa ngaji, bisa dakwah, aman, alhamdulillah. Namun bukan berarti konteks dakwah, konteks jihadnya hilang. Jihad itu bentuknya banyak. Rasul menyatakan, sekiranya umatku yang masuk surga tanpa hisab, yang mati syahid saja, mati dalam peperangan, betapa sedikitnya jumlah umatku yang mendapatkan pahala syahid. Rasul menyatakan termasuk syahid juga
Siapa? Nah, ini diantaranya adalah berdakwah, menuntut ilmu, menghadiri pengajian, melangkahkan kaki ke majlis taklim, membuat masjid, menyelesaikan madrasah, pondren, menyantuni anak yatim piatu, dan sebagainya. Jadi artinya yang penting kita punya keinginan yang kuat untuk membela agama Allah dengan apapun yang kita miliki. Di antaranya Rasul menyatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia langkahkan kakinya untuk mengikuti kajian-kajian misalnya, sampai dia balik lagi fi sabilillah hatta yarja. Dia berada dalam jalan Allah sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Tuh. Laki-laki yang terkuat, Nabi katakan, laki-laki yang selalu memenuhi panggilan Allah setiap hari 5 kali. Ketika azan memanggilnya, dia berangkat ke masjid, dari rumah ke masjid duhur, asar, demikian pula maghrib, isya, subuh. Itu laki-laki yang kuat. Jadi insya Allah kita tidak akan kehabisan jihad fisabilillah. Baik. Yang berikutnya adalah, nah ini lebih sulit lagi, wala yakhafuna lawmata laimin. Dia tidak akan merasa takut, tidak gentar menghadapi celaan orang yang suka mencela. Apa artinya? Ketika menegakkan kalimatullah tadi, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan masih banyak. Orang bilang di mana kita menanam padi, rumput pasti jadi, ya kan? Tapi kalau kita menanam rumput, jangan mimpi padi akan jadi. Artinya ketika kita menegakkan agama yang hak di Islam, di situ pasti kita dihadapkan rintangan dan tantangan. Itu sudah bukan sunnatullah, termasuk para nabi rasul terdahulu pun demikian. Tidak ada nabi rasul yang memperjuangkan agama Allah mulus-mulus saja, tenang-tenang saja, aman-aman, tidak ada. Yang dikira bahwa tantangan keimanan tidak ada. Zaman Nabi secara nyata real waktu itu. Nabi diboikot, Nabi ditangkap, para sahabatnya bahkan dibunuh, dibuli, Masya Allah. Nah, bentuk sekarang tantangan menghadapi, menegakkan kalimatullah, menegakkan Quran dan Sunnah di antara ini. Wala yakhafun lawmata lain, maka tidak gentar kalaupun dibuli dan sebagainya. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa kalian nanti akan mendapatkan satu zaman, di mana pada zaman itu, menegakkan Islam yang hak merujuk pada Quran dan Sunnah itu demikian sangat berat, seperti hanya kain memegang bara api. Dicepeng panas, dipicin bareng, Masya Allah. Tapi orang-orang yang benar sifat ingin dicintai Allah, kalaupun dibuli dan sebagainya, dia akan istiqomah. Sekali dia berucap la ilaha illallah, sepanjang hidupnya dia akan pertahankan kalimat itu sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita bisa, Nah, di ujung ayat Allah Azza memuji zalika fadla yuti man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk memiliki 4 sikap itu sebetulnya hakikatnya karunia dari Allah. Tanpa karunia dari Allah, tak mungkin kita bisa memilikinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Zat yang maha luas dan maha mengetahui. Semoga kita berusaha terus untuk mendapatkan makom, tempat yang sangat mulia, yakni hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dengan memenuhi 4 kriteria tadi. Saya ulangi, yang pertama adalah azillatin ala mu'minin. Kita harus saling menyayangi satu dan lain sesama orang yang beriman. Aizzatin ala kafirin, tegas pada mereka orang kafir yang harbi, yang memarahi kaum muslimin. Jahiduna fi sabilillah, siap terus untuk memperjuangkan agama Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, insyaallah kita pun akan memiliki jiwa yang istiqomah, tidak gentar, tidak takut menghadapi pihak manapun yang mencela kita semua ketika memperjuangkan agama Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Asep Rohidin yang sudah menyampaikan tausiah singkat di pagi ini dengan tema kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan di 0856 2121047. Pak Ustadz, pertanyaan dari Bapak Bakri Ustadz di Mekar Jaya Cihamplas. Bayun. Kalau melaksanakan Maulid Nabi Pak Ustadz, apakah itu dapat ridho dari Allah?
Untuk mendapatkan ridho dari Allah itu syaratnya mudah, sebetulnya simpel. Lakukanlah apapun aktivitas amaliyah ibadah yang jelas-jelas ada perintahnya dari Allah dan ada contohnya di Nabi SAW. Coba lihat Al-Imran 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tuh ya, jika kalian benar-benar ngaku beriman kepada Allah, maka ikutilah oleh kalian aku, yakni Nabi SAW. Ketika sudah mengikuti Nabi SAW, ittiba Rasul, maka Allah menjanjikan dua hal. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni. Gitu kan? Nah, tinggal semua aktivitas kegiatan di masyarakat ini ya kita tarik ke situ. Anda nggak harus mencontohkan itu. Anda nggak pernah sahabat melakukan. Ya, tata ayat entong atau. Ada yang ragu, lakukan. Itu aja simpel. Terima kasih. Kemudian ada Bunda Kaisa di kawasan Ciluluk, Pak Ustadz. Ya. Saya sholat sambil tidur pasca operasi tulang belakang. Masya Allah. Kemana pandangan mata jika sholat sambil tidur, Pak Ustadz? Mohon doanya agar cepat pulih dan berjalan lagi. Masya Allah, yang ada mang sehat Bunda siapa? Pak Ibu Kaisya. Ibu Kaisya ya. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa ishfi anta syafila shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bagi hamba-hamba yang sakit itu dapat rusyah. Ya. Nabi menyatakan Al-Bukhari salli qa'iman saatlah kau sambil berdiri fa lam tastati fa qa'idan. Gak mampu berdiri silahkan sambil duduk. Falam tastati wa ala janbin. Gak mampu duduk silahkan berbaring. Gak mampu juga silahkan isyarat tuh. Boleh ya, itu boleh. Mata kemana boleh, ibu lurus ke depan boleh ya. Yang jelas tidak boleh melihat kiri kanan depan belakang. Artinya khusyuk menghadap Allah SWT. Kalaupun ibu sholat sambil berbaring seperti itu bagi hamba-hamba Allah yang uzur seperti ini, insya Allah tidak mengurangi pahalanya. Ya, namun. Iya, silakan sahabat Rama, pertanyaan via telepon sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Itu di surat apa ya? Pak Ustaz bertanya ya. Memang kaum Yahudi dan kufar itu jangankan ke tingkat para Nabi aja dihantam, dikejar dan betul. Jadi kita harus bersikap tegas dan keras ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Baqarah 120 Pak. Al-Baqarah 120. Walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Ini target mereka. Yang namanya Yahudi Nasrani, Allah jelaskan tidak akan senang mereka kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Itu targetnya. Tapi Allah berikan solusi. Qul, katakanlah, inna hudallahi wal huda. Nah ini sikap istiqomah itu. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wal ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasyir. Ya. Barang siapa yang jikalau kalian mengikuti milah mereka, kemauan mereka, awas hati-hati. Setelah datang pengetahuan kepadamu, malaka minallahi miwaliyyi wala nasyir. Maka Allah tidak akan jadi pelindung dan penolong kalian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nuhun bangsa. Ya, silakan sahabat Rama, pertanyaan berikutnya sudah tersambung. Halo. Baik, di 085621211047 kembali untuk tema di pagi ini sahabat Rama, kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ada Pajan di kawasan Cikarang Condong. Iya, mangga. Pak Ustaz, apa bacaan di antara dua sujud yang lebih sahih?
Dan apakah boleh kalau bacanya hanya Robbi Firli sebanyak 3 kali? Ya, ini banyak hadis yang sahih, sepanjang sahih silakan. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini wajubni. Boleh, atau yang paling singkat Rabbi gfirli. Bukan 3 kali, 2 kali aja ya. Rabbi gfirli. Baik, terima kasih. Ya, silakan sahabat Rama di WhatsApp chat yang sudah masuk juga pertanyaan di pagi ini. Ada Ibu Rohaiti di kawasan Cupu, Rancamanyar. Bari nyuwunkeun duana Pak Ustadz. Icalan ibu minta sepi wae sana Pak Ustadz. Atur nuhun. Tenglit mana Bu? Yang menjadikan kita laku dagang dan sebagainya, rezeki itu Allah yang mengaturnya. Allah lah yang bisa melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Terus berikhtiar dengan maksimal ya Bu, dan selain ikhtiar secara maksimal jangan lupa juga penuhi ya sholat fardu yang 5 waktu tepat waktu berjamaah. Coba lihat Toha ya, surah 20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan olehmu keluargamu supaya istiqomah melakukan sholat fardu yang 5 waktu. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, kami nggak minta rezeki kepada kalian, tapi sebalik kamilah kata Allah yang akan memberikan rezeki. Itu ya, itu ikhtiar yang mesti kita lakukan, dekatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Sholat fardu sunnah juga jangan diabaikan, selebihnya fatawakal Allah. Semoga laku Bu jualannya Bu ya, berlimpah dan barokah. Untuk Anda semua yang bisnis, semoga dimudahkan, dilancarkan ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna na'idan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka rizqna wa anta khairikin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Ustadz, Bapak Suherman di kawasan Banjaran bernyuwunkeun info kanggo buku KMDI. Pak Herman, mangga ketik saja nama Bapak dan alamat lengkapnya, tujukan ke nomor WA 0821 1903 1662. Boleh saya ulangi, 0821 1903 1662. Pak Haji Taksim ya, mudah-mudahan buku ini manfaat untuk umat ya. Kemudian ada Pak Tatang Mulyana Pak Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana perihal dakwah yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara jemaah tabligh Khuruj atau keluar dari jalan Allah selama 3-40 hari atau 1 tahun seumur hidup Pak Ustadz. Katanya merupakan sunnah Rasulullah. Ya, dakwahnya memang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Dakwah itu kewajiban kita kaum muslimat, bukannya para asatidz saja, para alim ulama. Kita semua diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, coba lihat An-Nahl surah 16 ayat 125, itu diantara rujukannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadil billati ya ahsan. Ajak olehmu manusia-manusia di malam panah ini ya, untuk mau kembali kepada jalan Allah, yakni al-Islam. Ngajaknya yakni bil hikmati, dan hikmah, berargumentasikan dalil. Ya, wal mu'idatil hasanah, beri pelajaran yang baik. Wajadil billati ya ahsan, kalaupun tukar pikiran dan cara yang baik. Kenapa demikian? Dalam ayat ini jelaskan la ikraha fiddin, dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Begitu. Ya, silakan berdakwah ke penjuru dunia malah. Namun juga di sisi lain ya, Rasul pun tidak pernah meninggalkan kewajiban pada keluarga. Di kewajiban anak keluarga pun terpenuhi, dakwah pun terpenuhi ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan sahabat Rama. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bu Eti di Jatnunggal, Pak Ustadz. Mana Bu Eti, mana? Mau bertanya di luar tema. Ketika sholat tahajud, ngambil yang 2, 2,
sama satu. Iya. Nah itu boleh tidak Pak Ustadz? Iya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah ini menjelaskan bahwa makan Rasulullah SAW yazidu fi Ramadhan wala fi ya'ida asyur rakatan. Adalah baginda Nabi SAW ketika sholat malamnya, baik itu di bulan Ramadan yang dikenal kita tarawih maupun di luar Ramadan, beliau kerjakan tidak melebihi dari 11 rakaat ala ihda asyar rakaatan. Ya Bu ya. Teknisnya Aisyah ini menjelaskan suli arba'an, suma suli arba'an, suma suli salasan, 4-4-3 boleh. Jadi 10 hari, boleh juga suatu lail masna 2 rakaat, boleh. Ya, 5 kali 2 kali 5 10 itu tambah 1 jumlahnya 11 juga. Ya, kecuali kalau Anda mepet waktunya sangat-sangat sempit, ya nggak bisa 11, ya lakukanlah sholatul lail masna ya 2 rakaat salam begitu ya, 2 rakaat salam boleh. Dan ketika khawatir faedah khusyad syubha ya sholat rakaatan tutup wahidatan, cukup tutup dengan witir 1 rakaat, boleh silakan ya, tapi yang sempurna penuhi jumlahnya 11 rakaat. Baik, terima kasih. Iya, silakan sahabat ramah. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi sareng Ibu Aing ke Ciwidey Ustaz. Nah, Bu Aiman. Bade tumaros ya Ustaz. Kakak Abdi teh bade angkat umroh insyaallah. Alhamdulillah. Mohon kaping 2 dulu. Nanging dia nya Ustaz Cuma. abdi gitu. Raka abdi teh saurna teh engke teu kempel di bumi anjeunna. Terus saur pembimbing teh kedah ngalaksanakeun salat sapar di bumi. Kalau anjeunna nah leres eta Ustaz aya mun aya tuntunanna akan ayeuna kitu. Ustaz abdi nyuhunkeun penjelasanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan yang benar merujuk pada Al-Quran itu yang disebut sholat safar itu bukan sholat sebelum berangkat, tapi sholat dalam kondisi safar. An-Nisa ayat 101. Iza daratum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Itu yang betul tuh. Apabila kalian bepergian di atas bumi, arti sedang safar, sedang melakukan perjalanan, umroh misalnya, maka boleh nanti selama di perjalanan itu kalian melaksanakan sholat fardu yang 4 rakaat antaksu di kosor atau jamak kosor, duhur asar digabungkan masing-masing 2 rakaat itu. Jadi bukan sholat sebelum berangkat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan pula izar talafi safari, apabila Rasulullah SAW melakukan satu perjalanan itu akhir ila waktu asyar. Ya, beliau kadang mengakhirkan duhur ke waktu asar. Jadi sholat dalam perjalanan itu bukan sholat sebelum perjalanan. Ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya silakan sahabat ramah. Halo. Iya, silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Halo. Delay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bun Eneng di Sukabumi Pak Ustad, Batu Maros. Panci bapak teh tos 9 sasi teu mangna. Luka na anu seet ka jari-jari na teh tos seet. Benar teh kacan sae. Masjid kena tayamum Pak Ustad, kena naon. Sareng salatna cari gitu biasa tapi kemana Pak Ustad nasi tayamum si bapak teh atur nuhun sanyukeun doana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji Mantri Asep sobat tawakal ya, sahabat idealis yang senuji dengan penyakit, masya Allah sahabat ya, penyakit akan menkifar terhadap dosa ya, penyakit akan menambah pahala ya, darajah meninggikan derajat.
Insyaallah. Yang ada mang Pak Haji ya. Astagfirullahaladzim rabbal asy'adzim masyaallah. Tentang ibadah bagi yang sakit itu banyak khusus. Wudu misalnya di An-Nisa ayat 3, Al-Maidah ayat 6. Ya, ketika sakit jangan memaksakan wudu. Wa in kuntum marudha ala safarin aw jaa ahadum minkum min al-ghaid aw lamatun nisa falam tajidu man fatayammamu. Tayamum aja. Sholatnya gimana? Duduk aja. Tadi saya sampaikannya mampu berdiri, alhamdulillah. Nggak mampu duduk. Wala janbin sampai terakhir nggak mampu silakan berbaring. Bahkan dari sah itu. Ya, dan hamba-hamba Allah yang sakit, yang biasa dulu dawam melakukan sholat sunnah misalnya karena sakit repot palu juga, maka dia akan mendapatkan pahala sunat juga, akan mendapatkan royalti. Dulu biasa tahajud karena sulit sekali untuk melakukannya, dia pun akan tetap mendapatkan pahala sempurna. Damang sehat Pak Haji ya. Terima kasih. Iya, pertanyaan berikutnya silakan sahabat Rama. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sareng Dadang. Mana? Bade tuh tahu sabit mohon. Netep bade netepan maghrib. Bade salat Terus maghrib. abdas di zaman teh menggigil Pak Ustaz. Biasa ngalengka-lengka acan. Kumaha eta perkawis udah niat bade netepan gitu. Di antar saudara Pak Ustaz nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diteraskan daripada emang gigil mabuk ya. Tadi An-Nisa ayat 43. Fatayamamu saidan thayyibah ya Bu ya. Ibu tayamum saja dengan syaid, dengan debu yang suci yang bersih. Ya, di kamar ibu kan, di kamar, di rumah, dimanapun, dorbatan wahidatan, tepukan telapak tangan Anda ke dinding misalnya, usapkan ke muka, 1 kali dohir kafaihi, dan usap kedua punggung telapak tangan Anda. Begini, tuh, yang kanan dulu, yang kiri. Itu Bu ya, kusoh. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ustadz mau bertanya tentang talak 3 Ustadz. Itu seperti apakah karena sudah 3 kali bercerai terus 3 kali rujuk atau 1 kali mengucapkan suami mentalak 3 Pak Ustadz? Talak 3 mana lagu? Kamu ini apa? Talak 3. Nggak ada talak 3 Bu. Talak mah hiji we. Ini hawak 3 katku ambak ku. Nggak ada talak 3. Yang ada talak 1 yang ke-1 ya. Rujuk lagi. Cerai lagi, talak 1 yang kedua, rujuk lagi, balik lagi, rujuknya balik lagi, boleh. Nah udah talak 1 yang ketiga, nah hati-hati, nggak boleh rujuk lagi. Aduh cenah yang balik deh kumaha, oh ya, nah istrinya harus menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian diceraikan oleh laki-laki itu, habis masa idahnya, boleh, bukan rujuk, akdun nikah kembali yang baru, gitu ya. Kasih saya sampaikan pada Anda bahwa yang namanya talak itu, bercerai itu bukan solusi, tapi pintu darurat ya. Pertimbangkan baik-baik, pikirkan ya. Dibewung diutahkan jik sendama ya. Karena memang penyesalan itu bukan di awal, di akhir. Baik, terima kasih. Iya Ustadz, sebelum kita melanjutkan kembali ke pertanyaan dari sahabat Rama yang sudah masuk di pagi ini, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Radio Rama. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Drama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit dengan uang 1 juta rupiah. Sahabat
Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umrah bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Dialog Islam Rama FM kembali hadir bersama Onil dan juga narasumber kita Ustadz Asep Rohidin. Kembali untuk tema di pagi ini sahabat Rama, kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama yang sudah masuk, ada Pak Kusnandi. Pak Kusnandi, mangga Pak Kusnandi. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah setiap orang sebelum lahir sudah ditentukan masuk surga atau nerakanya Ustadz? Ya, betul. Seorang manusia itu bisa masuk surga itu hakikatnya atas rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin diri masuk surga. Ya, termasuk baginda Nabi SAW pun menyatakan kepada para sahabatnya, atas rahmat Allah. Kalau bukan atas rahmat Allah, nggak mungkin siapa bisa masuk surga. Hanya masalahnya, untuk mendapatkan rahmat Allah ini, itu harus ikhtiar yang maksimal dengan cara taqarrub ila Allah. Ya, maka itu kita nggak boleh mengklaim kalau ada orang misalnya ahli maksiat, tukang bobok, tukang taruh, ya tukang ada bulan bangkerok. Assalamualaikum Bu Haji Iwada bangkerok, Bajaran sehat abang kalau putu ya. Bisa jadi di akhir hayatnya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik hidayah. Ya. Jadi ahlul jannah. Atau sebaliknya bisa jadi juga naudzubillah min dzalik, orang yang taat kelihatan beribadah tapi di saat menjelang akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Maka itu yang penting, sok ibadah yang baik, keimanan yang istiqomah, lakukan itu semua, itu yang paling penting ya. Selanjutnya bertawakalah kepada Allah. Baik, terima kasih. Iya, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Bapak Arif. Pak Arif, gimana Pak Arif? Tidak disebutkan alamatnya Pak Ustadz. Pertanyaannya, apakah ada hadis yang sahih Pak Ustadz baca Al-Kahfi di malam Jumat? Ya, gini aja Pak kesimpulannya. Yang penting baca Al-Qur'annya itu diperintah oleh Allah. Bahkan Rasul menjamin man qarharpa min kitabillahi falahu hasanah. Ya, siapa yang baca satu huruf aja di Al-Quran baginya 10 poin kebaikan, wa asyara amthaliha, bahkan dipatkan 10 poin kebaikan. Jadi kesimpulannya, sok baca Al-Quran, yasluna kitab Allah, dawangkan, tadaruskan, ya tong dipilihan Pak ya, mulai Al-Baqarah terus nyambung sampai Al-Imran, terus An-Nisa sampai An-Nas, balik lagi gitu. Namun para sahabat juga ada yang baca ayat-ayat tertentu karena mereka menyukai, boleh juga. Satu, yang kedua niati ibtigha maqdhatillah. Nama cak waqiah wae nyata yang bayu dagang, nah itu salah niatnya, luruskan. Niatan lillah. Kalau semuanya ibadah diniatin lillah, maka insya Allah yakin ya Allah akan memberikan pahalanya. Baik, terima kasih. Iya, kemudian pertanyaan dari Bapak Ujang Putu Aksan Pak Ustaz. Kumaha upami di sasi Ramadan ngalaksanakeun sholat tarawih saatosna bobo satu acana sahur ngalaksanakeun sholat tahajud heula Pak Ustaz. Tong double Pak. Tong hawak nih pada hawak. Semangatnya oke, hebat, bagus itu. Tapi di hadis Aisyah Muminin tadi muttafaqun alaih, Rasulullah telah ngalangkungan 11 rakaat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi aida asyrak rakatan. Tuh. Ya terus 11 ya, Pak. Kalau Bapak udah tarawih yang ada tahajud lagi. Ya, pilih salah satu. Itu hanya istilah aja yang berbeda itu.
Ya, amalannya eta tak kene. Tahajud disebut juga suatu lail, apalagi qiyamul Ramadan, qiyamul lail atau tarwih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kemudian pertanyaan dari Bapak Agi, Pak Ustadz. Apakah ini maksud dengan dalil? Terima kasih. Ya, dalil ada dua ya, ada nakliyah, ada akliyah. Nakliyah artinya merujuk pada Quran dan Sunnah. Akliyah artinya merujuk pada ro'yu. Nah, dan melaksanakan syariat agama Islam itu harus merujuk pada dalil Quran dan Sunnah. An-Nisa 59 ya. Fa'in tanajatun fi syai'in faruddu ila Allah rasulih. Jikalau kalian menemukan satu hal yang menjadikan perselisihan, beda pendapat, bingung ketika kumaha itu, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kembalikan hal itu kepada Allah, yakni Al-Quran. Pada Rasul artinya As-Sunnah. Ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Patang Pak Daerah sama. Aturan, Batang. Alhamdulillah. Ini Pak mau bertanya tentang masalah sakit. Di antaranya kalau sakit fisik itu sebagian menggugurkan dosa ya Pak. Betul. Bagaimana kalau misalkan kita sakit hati karena perlakuan seseorang atau saudara yang berkaitan dengan kita dizalimi, kita sudah luruskan untuk perbaikan, tapi beliau atau mereka masih membela diri. Apakah itu termasuk di dalamnya kifarat dosa juga Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Pak. Hamba-hamba Allah yang dizalimi, dibuli dan sebagainya, dia memilih untuk sabar, tidak membalas bulian itu, maka insya Allah baginya itu nambah pahala dan jadi kifarat dosa kesalahannya. Ya, ngan hese itu, yang malas. Ya, Rasul memberikan tausiah pada kita, nasihat pada kita, silman qata'aka wa asin ila manasilai. Sok laksanakan. Mudah-mudahan biasanya. Artinya terus berusaha menyambungkan silaturahim pada mereka yang memutuskan silaturahim pada kita. Wahsin ila man asailaik. Dan tetap istiqomah berbuat baiklah kalaupun pada orang yang berbuat jahat pada kita. Mudah-mudahan kita mampu ya. Dan doakan saja saudara kita yang mungkin belum paham dan sebagian mendapat taufik hidayah ya. Ya, kemudian pertanyaan dari Bu Neneng, Pak Ustadz di Sukabumi. Silakan teh terus sebagai salapan sasih terdama. Udah teh tayamum wae Ustadz. Dari tadi atasnya. Kasih bahasnya. Yang sakit Ustadz ya. Kemudian pertanyaan berikutnya silakan. Ya, sudah tersambung. Halo. Pak Yun. Iya, silakan sudah tersambung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak Sukabumi. Mangga. Ustaz, saya mau nanya. Ketika selesai sholat maghrib, ada waktu sekitar 45 menit. Betul, kurang lebih ya. Apakah di masjid itu sebaiknya waktu itu dimanfaatkan untuk mendidik anak belajar tata cara ibadah? Apakah berdiri untuk membaca berjanji? Itu pilihannya. Apakah sebaiknya mengajar kepada anak-anak? Apakah berdiri untuk membaca berjanji yang tidak ada perintahnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu jawaban. Lakukannya ada perintahnya, itu jawabannya. Ya, dia disebut ribat itu. Ya, menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Masya Allah, Rasul mintakan itu dari ribat. Ribat itu adalah pasukan khusus yang bertugas menjaga keamanan di pinggir negara. Pahalanya syahid itu. Masya Allah. Ya. Nah, Rasul menyatakan pada hadis Muslim, maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang dapat menghapus dosa dan meningkatkan derajat.
ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotaya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasul, tentu kami ingin catat isbagul wudu alal makari. Pertama, tetap berusaha menyempurnakan wudu kalaupun di saat sangat sukar. Yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Ya. Yang ketiga, wantidarus shalah ba'da shalah. Nah ini, menunggu sholat ke sholat berikutnya. Wadalikum ribat, itulah ribat. Dengan apa menunggu sholat itu? Jadi dengan amalan, dengan ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ada perintah dari Allah, contoh Rasul. Apa itu? Ngaji anak-anak, itu lebih hebat lagi. Atau kita zikrullah, mangga masing-masing zikir kepada Allah, istighfar yang banyak, baca Al-Quran dan sebagainya. Bukan melakukan sesuatu yang nggak ada perintahnya. Orang Sukabumi insya Allah ya, Ahad yang akan datang, lusa saya hadir di Sukabumi, tepatnya di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Raudatul Irfan, insya Allah ya, mulai pada dulu kalau bisa 2 berjamaah di Raudatul Irfan biar langsung ngaji, waktunya lebih luas. Kesana Pak Juji damang abah lumayan sadayana sehat sadayana ya. Dan juga ini untuk hamba Allah akan berangkat umroh untuk tanggal 27 November, orang Sukabumi, damang sehat. Pak Nubuat di Baros Kota Sukabumi, Ibu Yuningsi ya, Kebon Pedes Sukabumi, Pak Bajuri alhamdulillah di Gunung Puyuh Damang. Yang lain menyusul untuk keberangkatan Ramadan, mangga terus dibuka, silakan ya. Merapat ke Darul Mutakin, Anda boleh kontak ke nomor WA staf kami Kang Dodi untuk umroh 085794873381 ya, untuk umroh. Pada Kang Onil apa emang siap Onil membantu hamba yang akan umroh. Baik Ustaz, karena waktunya hampir habis. Ya, terus sayapnya agenda kita hari ini Jumat ya, 11.36 Bapak kita kali hilap. Waktu duhur sekarang ini 11.36, ulah jam 12 wae Jumat. Tepat waktu saya hadir di Masjid Jami Garuda ya, insyaallah Jalan Raja Wali 1 Kota Bandung. Usai Jumatan pukul 2 siang di Nurul Iman Jalan Gunung Batu Cimindi, insyaallah ya. Malam harinya pada Isya Al-Parohan Kampung Bengkok Cimbuluit Cidadak Kota Bandung. Pak DKM Pak Haji Deden, Bu Haja Umiati dan para jamaah insyaallah saya hadirnya. Sabtu jangan lupa nih ya, pukul 9 pagi kami undang Anda untuk hadir di gedung dakwah Darul Mutakin dan program pengajian jitu Majelis Ta'lim Rahmah FM terbuka untuk umum. Hari Ahad pagi hari pada subuh ngasuh ngajian subuh di Masjid PP Taqwa, dan pukul 1 siang insyaallah di pagi dakwah Rahmah FM digelar di Masjid Raudatul Irfan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di jalur Sukabumi. Kami Tuhan terima kasih hamba Allah yang telah rezekinya wakaf untuk pembangunan masjid dan untuk pontren. Anda ingin wakaf silakan langsung ke staf kami 0821 1903 1662. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin. Terima kasih, maafkan segala kesan kekhilafan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Ustaz Asep Redin dalam rangkaian Dialog Islam Rahmah FM edisi Jumat di tanggal 18 Oktober